sang bajingan ini. Gunakan istrinya sebagai alat penghibur tamunya. Lihat tubuh halus gadis itu. Para sang cabul ini bergegas datang. Pria yang melihat ini langsung terinspirasi. Dia dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya yang luar biasa. Dia adalah seorang pelukis. Sang istri adalah model yang paling dia cintai. Dikatakan seniman semuanya si gila. Pernyataan ini sangat jelas ditunjukkannya. Untuk mencari inspirasi, ia menggunakan istrinya sebagai penyangga seni. Seiring berjalannya waktu, ketenarannya tumbuh besar. Karyanya dijual, tapi sangat sulit untuk dibeli. Tetapi suatu hari 20 tahun kemudian, artis itu tiba-tiba melakukan bunuh diri yang misterius. Putrinya Ruja di AS kembali ke kampung halamannya untuk mengurus pemakamannya. Teman ayahnya, Wichai, membawa Ruja ke ruang lukisan. Artis ini hidup dalam kemewahan. Sebagian besar karyanya dijual olehnya demi uang. Hanya 2 favoritnya yang tersisa. Ruja melihat lukisan ini dan tiba-tiba merinding. Wanita dalam gambar adalah ibu tirinya. Ayahnya telah menikah dengan 2 istri sepanjang hidupnya. Model dalam gambar ini adalah istri kedua. Wichai berkata kepada Ruja. Kedua lukisan ini masing-masing bernilai puluhan juta yuan. Lukisan dengan kerusakan kecil akan membutuhkan restorasi profesional. Wichai memanggil putranya datang dan memperbaiki lukisan itu. Tim adalah tukang reparasi profesional. Dengan bantuannya, kedua lukisan ini pasti akan dijual dengan harga tinggi. Setelah mendengar saran Wichai, Ruja dengan cepat berjalan keluar dari ruang lukisan. Jelas dalam hatinya dia sangat takut dengan 2 lukisan ini. Jika bukan karena uang, dia tidak akan kembali. Sejak pindah ke rumah tua, Ruja dan putrinya terus-menerus mengalami hal-hal aneh. Putrinya yang berusia 4 tahun sering bergumam pada dirinya. Ruja terus-menerus mengalami mimpi buruk. Di rumah sepertinya ada teman yang tidak bisa mereka lihat, yang selalu mengolok-olok keduanya. Beberapa hari kemudian, putra Wichai, Tim datang ke sini. Ruja meminta Tim untuk segera memperbaikinya. Dia tidak sabar dan ingin meninggalkan tempat sialan ini secepat mungkin. Tim tidak bisa berhenti kekagumannya dengan 2 lukisan itu. Seniman itu benar-benar legenda. Kedua lukisan ini baik garis maupun warna. Bisa dikatakan legenda. Tapi sayangnya lukisan-lukisan ini sudah rusak parah. Proses perbaikannya tidak mudah. Tim melepaskan sepotong lukisan yang kering dan retak. Tanpa diduga, di bawahnya terlihat sebuah mata. Hati berubah ekspresi di wajahnya. Tidak menyangka ini adalah sebuah lukisan dalam lukisan. Yang disebut lukisan dalam lukisan adalah ada lukisan yang tersembunyi di bawah sebuah lukisan. Ini adalah semacam teknik yang tampaknya telah hilang. Nilainya tidak bisa ditentukan dengan uang lagi. Ruja hanya ingin cepat menjual lukisan ini. Ambil uangnya dan pergi. Dia tidak tertarik pada isi lukisan. Dalam beberapa hari terakhir, putri Ruja telah berlari keluar sendirian. Dan mengatakan ada kakak perempuan yang bermain dengannya. Membuatnya gugup sepanjang hari. Untuk mencegah putrinya pergi, Tim meletakkannya di kakinya tali dengan bel. Suatu malam, anak itu lari ke hutan lagi. Tim dan Ruja mencarinya mengikuti bel. Tetapi ketika mereka berdua menemukannya, mereka menemukan bahwa anak itu ada yang tidak benar. Wajahnya kosong dan tidak mengatakan apa-apa. Ruja yang marah pergi ke ruang lukisan. Mengambil alat-alat dengan tujuan menghancurkan lukisan-lukisan itu. Dia pikir wanita di lukisan itu menyakiti anaknya. Ketika Tim melihat itu, dia bergegas menghentikannya. Ketika mereka berdua sedang berjuang, wanita di sampingnya tiba-tiba berdiri. Ada juga tangisan aneh dan menakutkan dari mulutnya. Pada saat yang sama, 2 lukisan di belakang tiba-tiba meledak. Anak itu seperti orang gila, berteriak pada Ruja. Ruja menamparnya untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat lukisan di bawah terungkap, Ruja sangat ketakutan. Model dalam lukisan dikelilingi oleh 3 pria. Dan di lukisan lain, ada seorang anak laki-laki di bawah kaki model.
Anak itu sedang menggunakan kekuatan untuk mengangkatnya. Pada saat ini ketika mereka berdua panik, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Lampu di ruang mulai berkedip-kedip. Model dalam lukisan itu hidup kembali. Wajah penuh kebencian terbang ke arah Ruja. Ruja takut setengah mati. Dia terhuyung-huyung keluar pintu. Pada saat ini, Wichai tiba-tiba mendorong pintu masuk. Di dalam ruangan dikembalikan ke keadaan semula. Wichai bahkan tidak sempat membuka mulutnya. Tim di sebelahnya tiba-tiba membuat keduanya pingsan. Ketika Ruja bangun dan mendapati dirinya digantung, tim mengangkat segelas anggur santai tepat di sebelahnya. Sebenarnya nama aslinya adalah Nick Hun. Tim nyata telah dibunuh olehnya. Untuk mendekatinya, Nick Hun berpura-pura menjadi tukang memperbaiki lukisan. Lihat Wichai gemetar. Nick Hun mengeluarkan beberapa foto. Melihat foto itu, Wichai mengingat masa lalu. 20 tahun yang lalu di pesta itu. Dia juga hadir. Dalam lukisan itu muncul 3 pria. Yang 2 pria telah meninggal secara misterius. Sekarang akhirnya gilirannya. Nick Hun tidak lain adalah putra model itu. Untuk membalaskan dendam atas nama ibunya. Tahun-tahun ini, dia hidup tanpa ada yang tahu keberadaannya. Dia tidak berhenti membunuh orang jahat. Nick Hun dan Ruja sebenarnya adalah saudara tiri. Tapi dia sangat membenci Ruja. Ibu Nick Hun berasal dari latar belakang rendah. Selalu tidak diterima oleh keluarga sang pelukis. Di mata orang luar, Nick Hun hanyalah orang luar. Tahun itu sang pelukis datang untuk mencari inspirasi. Dia mengikat model dengan tali, lalu gantung di langit rumah. Sang model berjuang dalam kesakitan. Nick Hun masih kecil dan tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berusaha menarik kaki ibunya. Pada saat ini, sang pelukis sedang bekerja keras. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati istri keduanya. Ada orang lain di sana tahun itu. Orang itu adalah Ruja. Dia bisa saja melangkah maju untuk membantu. Tetapi dia dengan dingin memilih untuk mengabaikannya. Yang membuka matanya dan melihat sang ibu tiri digantung sampai mati. Sejak saat itu, Nick Hun bersumpah dia akan membunuh seluruh keluarga sang pelukis. Jika ada penyebab, akan ada akibat. Sekarang dia akhirnya menunggu kesempatan. Nick Hun mengeluarkan talinya. Bersiap untuk membunuh putri Ruja. Dia ingin Ruja mengalami perasaan kehilangan orang yang dicintainya juga. Dari naluri keibuan, Ruja tiba-tiba meledak. Dia mengambil kotak warna dan melemparkannya padanya. Nick Hun tidak waspada, matanya terbakar. Ruja kehilangan kendali atas emosinya. Dia menghancurkan ruang lukisan. Selama kekacauan, Nick Hun terkena lukisan itu dan jatuh ke tanah. Untuk menghilangkan akibatnya nanti, Ruja menyalakan lukisan itu dengan api. Lalu membawa putrinya pergi. Meskipun kehilangan sejumlah besar uang, dibandingkan dengan kehidupan putrinya, sejumlah uang kecil ini bukanlah apapun. Ini adalah film Thailand berjudul Crack. Suasana film yang menyeramkan. Benar-benar membuat penonton merasa merinding. Yang dapat hemat uang penggunaan AC ya semuanya.